Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk menuju ke Kecamatan Tinondo. Hari ini kita akan meninjau pekerjaan drainase tersier dan sekunder melalui program Inpres nomor 2 tahun 2026. Tujuan saya untuk memastikan pekerjaan ini benar-benar hasilnya bagus, berkualitas, dan sesuai dengan jadwal. Ini sudah masuk minggu pertama bulan Januari. Saya harus ngecek karena tugas saya adalah memastikan infrastruktur pertanian ini dikerjakan dengan baik supaya petani bisa menggunakan jalur air ini dengan maksimal. Nah, ini kita sudah tiba di Kecamatan Tinondo, Desa Sulewatu. Kita akan mengecek kerjaan Inpres bantuan Bapak Presiden. Kita mau tinjau pekerjaan irigasi tersier di Desa Sulewatu. Di sini ada titiknya. Ini masih hujan-hujan ini. Hah? Iya, besar sekali. Besar memang tahu. Bede. Nah, ini salah satu titik yang ada di Desa Sulewatu, program Inpres nomor 2. Saya lagi tinjau. Sudah selesai semua 220 meter. Tinggal plesteran dan acian. Saya minta minggu ini harus tuntas semua. Kami dari fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kolaka Timur sekaligus Komisi 2, mewakili juga Komisi 2 yang membidangi ketahanan pangan, bidang pertanian dan infrastruktur pertanian. Tugas saya memastikan bahwa ini benar-benar harus selesai tepat waktu, hasilnya bagus, kemudian air yang mengalir ke sawah nantinya bisa diterima sesuai dengan debit aliran air di hulunya. Ini salah satu titik. Ini saya mau tanyakan dulu nih sama siapa punya ini? Rahmat. Mana tukangnya? Oh, ini yang lebar sekali nih. Itu di sebelah siapa? On lama. Kapan dia plester? Kapan dia plester nih? Bisa kah? Wah. Mana? Dari mana masuk? Kenapa bisa lubang ini? Hah? Tapi kan tidak boleh lubang tuh? Plaster ditutup. Oh. Iya kah? Harus ditutup ini. Tuh. Yang mana? Iya, maksudnya dari sini. Ini kan aliran mati kan nih? Bisa selesai minggu ini? Bisa? Bisa tuh? Berapa ke tukangnya?
Sesuai jika ini tebalnya. Tebalnya tahu ini di. Ada tukangnya itu? Uh. 210 meter. Tapi ada, kalau ini baru titik pertama, sana lagi masih ada titik. Jadi kita tinjau, pokoknya harus lihat semua. Saya mau semuanya harus diselesaikan dan harus sesempurna mungkin finishingnya gitu. Tapi secara struktur sudah bagus karena saya juga basicnya adalah teknik sipil, jadi secara struktur campuran bagus, kuat. Hanya tinggal finishing saja, dirapikan. Ini luar biasa ini saluran tersier, dan tapi lebarnya 60 cm. Biasanya saluran tersier itu kecil-kecil, saluran tersier. Tapi ini lebar 60, luar biasa. Petani bisa terbantu dengan aliran sebesar ini, aliran air sebesar ini. Dan alhamdulillah dengan terbentuknya saluran tersier dua sebelahnya ini, dengan sendirinya jalanan terbentuk. Nah, tinggal pemerintah memperbaiki jalanan di tengah persawahan ini, jalan irigasi namanya. Tapi sudah bisa jadi jalan yang umum ini. Masyarakat bisa bikin rumah. Jadi padinya di cepatnya. Ini nah, udah tutup lubangnya. Nih, jatuh. Kalau udah plaster, tak tutup ini. Oh, enggak, maksudku kalau udah plaster tutup toh? Iya, harus udah tutup. Tertutup Ji. Nanti keras memang ya. Kalau kerasnya keras, hanya tinggal finishing. Lantainya pada warna kita ini. Bukan lantai nih, lantainya kan nih. Oh, barukah? Barukah dikerja nih? Siap. Oh, beda kelompok. Tanya tukangnya nih, cepat selesai yang punya. Kan masyarakat sini yang kerja toh. Dan memang ini impres ini salah satunya harus masyarakat setempat yang diberdayakan untuk dikerjakan. Itu kelebihan impres nomor 2 2025 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden kita. Jadi dengan adanya saluran irigasi tersier dan sekunder yang tadi kita lewati itu, maka kami di Kabupaten Kolaka Timur merasa berterima kasih adanya program ini dari pusat turun di tengah keterbatasan anggaran kami. APBD kami hanya 600 miliar lebih. Nah, itu menurut kami untuk membangun sangat kecil. Sehingga saya sebagai kader Partai Gerindra, kemudian anggota fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Kolaka Timur, ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menandatangani Impres nomor 2 2025 untuk tujuannya membantu pemerintahan di daerah supaya infrastruktur pertaniannya bisa cepat dibangun. Karena kalau kita mengandalkan anggaran APBD, saya kira seluruh kabupaten seluruh kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur itu tidak bisa kita jangkau semua. Sekaligus juga ini beberapa kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, program ini kurang lebih kalau tidak salah 90 lebih titik di Kabupaten Kolaka Timur, yang nanti insya Allah hari ini saya ada di Kecamatan Tinondo. Mudah-mudahan minggu depan saya cek lagi di kecamatan-kecamatan lain agar supaya hasilnya maksimal, kemudian kualitasnya bagus
dan cepat difungsikan. Terima kasih Bapak Presiden. Dengan Impres nomor 2 ini kami sangat terbantu di Kabupaten Kolaka Timur. Salam dari kami. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga tahun depan, tahun ini dan di tahun-tahun mendatang, program ini tetap berjalan karena besar sekali manfaatnya untuk para petani kita yang ada di daerah-daerah, untuk supaya airnya lancar ke sawah. Dua meter kan pendek Ji, khusus di sini gitu. Nah ini tuh yang pasangkan di sini. Ini jarak 1 meter. Yang melengkit betul tuh. Begitu caranya. Mana? Iyo. Mobil yang injak. Memang ini kan tanah apa itu? Tanah rawa. Pasti masuk mobil dia mendorong tuh. Tapi bisa kira-kira nih. Buka dulu toh. Buka dulu, baru sambung. Nanti saya datang cek lagi. Aduh. Ini seperti ini. Ini ada sedikit kejadian, tapi bukan kesalahan pekerja. Mobil yang mengangkut material, lalu kemudian karena ini jalanan ini tanah gambut. Lalu kemudian mobil datang membawa material batu, pasir, menginjak ke pinggir, taruh ke pinggir sehingga menekan, ada namanya gaya yang menekan tanah sehingga sampai ke gayanya itu, tekanannya sampai ke dinding pondasi sehingga terjadi retakan. Jadi ini seperti inilah yang saya maksud. Tugas saya sebagai fungsi pengawasan memastikan pekerjaan ini berkualitas. Lalu kemudian ada kejadian ini kemudian mumpung belum selesai 100%, seperti ini saya minta masyarakat yang kerjakan supaya dibuka kembali. Saya datang cek lagi kembali nanti, lalu disambung pasangan batu, karena ini bukan pembesian nih. Pasangan batu disambung kembali nih kan, ini terbuka ini. Inilah kemudian yang ingin saya tunjukkan kepada semua Rakyat Koltim, bahwa tugas saya hari ini memastikan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi. Lalu kemudian kalau kemudian ada yang retak seperti ini akibat mobil yang lewat, ini ada tadi nih, ini ditunjukkan dan sudah dilaporkan juga ke PPK-nya. Nah, tugas saya meminta supaya ini tadi Pak Irfan dibongkar toh, baru pasang batu kembali, baru nanti di plester, di aci. Saya pasti datang lihat kembali nih, harus bagus. Gitu. Jadi bukan pencitraan ini, saya datang cek benar-benar. Saya melihat kalau dia rusak, ya saya minta diperbaiki. Itu saja. Begitu. Oh, karena ada material sini kan sampai sini toh. Ayo, terlalu nggak bisa diambil ya ke sana. Baru lembe itu. Kan dulu tanah sini. Gambut memang toh. Rawa-rawa semua. Hah? Iya, belum pernah pengerasan, pemadatan toh. Iya, karena jalan memang jalan pertanian toh, irigasi pertanian. Oh, ini harusnya semen di bawah ini. Jangan hanya semen begini. Apa namanya itu? Di lantai toh? Ini nih. Baru-baru pi. Belum lama. Tadi kapan? Ini. Kayak gini. Ini saya temukan lagi. Siapa yang kerja nih? Orang masyarakat sini. Yang tukangnya. Orang sini juga. Oh, Pak Jupri. Mana orangnya? Bukan sana kah? Lain juga. Ini nanti tutup, pasang batu kembali. Toh? Bisa begini. Kita bongkar ini. Malnya cepat dia buka malnya kah? Sehingga dia turun. Bisa minta ini nanti dia pasang batu kembali toh. Ini ada batunya, ini ada Ji.
Waktu tinggal di plester, tempel, pasang batu juga. Tetap pasang mal, baru kasih masuk batu. Supriyanto menegaskan bahwa kualitas pekerjaan saluran irigasi tersier ini harus baik kualitasnya agar nantinya bisa bertahan sampai puluhan tahun lamanya. Untuk itu, politisi Partai Gerindra tersebut meminta kepada para petani dan pekerja agar memperhatikan dengan baik seluruh pengerjaan saluran tersier ini karena manfaatnya akan dinikmati oleh para petani di desa Solewatu, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang nantinya hasil produksi petani di Kabupaten Kolaka Timur akan meningkat pesat dan sejalan dengan program Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan ketahanan pangan di semua daerah menuju swasembada pangan, yang nantinya kesejahteraan para petani akan meningkat apabila kualitas pengerjaan saluran irigasi ini berjalan dengan baik. Maksud saya batunya cukup, Ji. Jangan yang ada semua nih. Sampai di mana batasnya? Oh, sebelah di. Berarti masih bus batu, Bang? Oh. Iya. Campuran berapa nih? 1/4. 1/4. Sesuai gitu? Oh iya. 1/4 semua. Nah, kalau 1/4 cocok sesuai apa? Spesifikasi RB-nya toh. Supaya bisa dipakai lama. Begitu, Sapo. Selain meninjau pengerjaan saluran irigasi tersier, Supriyanto juga menyempatkan diri berdialog dengan para pekerja dan petani sebagai bentuk komitmennya sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan harapan para petani di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Bagian di mana rumah tak? Itu ada pengungsi di atas. Di situ. Gitu. Oh, kita yang kerja di sini. Iya. Kasih bagus campurannya nah, supaya bisa dipakai lama, biar 10-20 tahun masih bagus toh. Begitu. Ya kalau bagus ini tidak cepat rusak kan bisa anggaran tahun ini, tahun depannya bisa ya bertambah lagi, yang lain diperbaiki toh, dibikin salurannya. Mumpung Bapak Presiden ada programnya begini, ya kita manfaatkan untuk petani toh supaya lancar air. Di mana sawah kita? Di sana sudah dipanen. Oh, sudah dipanen. Ada saluran begini juga masuk sini? Iya, ada juga? Iya. Alhamdulillah. Cukup di batu ini. Kalau ada di batu, Pak, mungkin sekarang ini baru tadi nih, Pak. Tadi. Oh, lu Iya. panjang deh baru tadi deh. Tadi. Itu pun mulai jam 10-11 kapan? Jam 10, Pak. Ini pagi dia, Pak. Oh, pagi. Saya dengar jam Kalau jam 10, kerja itu kan jam harus 7 jam atau 8 jam kerja sehari toh. Habis itu masuk kembali jam 2. Bisa berapa hari nih? Dari sana sampai sini nanti dengan sebelahnya. Oh, enggak cukup ini. Tapi kita juga yang dia yang kerjakan anunya. Oh. Tapi kalau pekerjaan plesteran aciannya cepat itu, Di. Cepat sekali, Di. Yuk, harus cepat selesai. 1 minggu nih. 1 minggu. Oh. Oke. Setelah berdialog dengan para pekerja, Supriyanto kembali berjalan menuju titik berikutnya untuk memastikan pembangunan saluran irigasi tersier ini selesai 100% keseluruhan di desa Solewatu, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Yalah. Wah, ini masih basah kah? Lembek, ada deh. Duh. Iyo. Ada paku deh. Wah, mak. Sakit. Injek paku. Ada tadi tanya sini. Uma, apa ini? Luka mi. Udah deh. Saya pakai paku luka. Muhammad. Keluar darah. Aduh. Saya janu, kayaknya paku ini bukankah? Kayu tajam. Wih, udah kena kulitku, tak kupas sih. Itu? Woi, korban misa ini. Begitu orang lapangan di. Mantap. Sabu kami anunya kulitnya ini. Kaki. Ada deh. Berdarah. Oh. Masih enggak apa-apa diinjak ini.
Sampai di mana batasnya, bosku? Sampai situ? Oh iya. Tapi kalau di kerjaan ini finishingnya ini berapa lama lagi? Kan seharusnya kendala kita material tuh. Material, batu sama pasir. Baik. Korban saya ini. Halo bosku. Wah, bagus malnya nih. Tapi batasnya sampai situ. Kalau titik lanjutnya masih bisa ke sana berapa ratus meter? Oh, sungai besar kah? Oh, ke sana. Oh, kalau terus ke sana enggak cukup nih. Enggak bisa itu. Oh, enggak. Oh, dalam nih. Iyo, bisa kalau bisa apa? Ke dalam-dalam itu. Hanya lansiran lagi nih. Iyo, kasih masuk lansiran tuh. Biar semua. Jadi ini baru di pinggir. Jadi nanti ke depannya kita coba usulkan supaya jaringan infrastruktur tersiernya yang ada di dalam persawahan masuk ke tengah supaya air ini sampai di ujung tidak menyerap lagi ke dalam tanah karena tidak ada infrastruktur tersier. Kalau ada saluran kayak begini, airnya berapa besar dari sana, debitnya sama sampai di ujung. Itulah gunanya dibuat irigasi tersier. Seharusnya semua saluran tersier itu harus permanen, tapi anggaran kita tidak cukup, jadi kita bertahap parsial. Jadi saya minta tahun ini kami ingin pemerintah pusat membantu lagi pemerintah daerah supaya saluran tersiernya itu di dalam lagi semua. Tinggal biaya melansir. Jadi kalau berfungsi semua ini ada berapa ratus hektar ini sawah? Wah, ini kalau tidak salah di sini 500-an hektar. Kalau keseluruhan nih sampai sana. Tuh. Jadi Kecamatan Tinondo itu perhitungan saya data statistik itu lebih sekitar 1.400-an hektar. Nah, ini sebagiannya ini. Di sini sumber pangan kita. Salah satu pemasok beras, gabah kering panen, kemudian jadi beras. Salah satunya di Desa Solewatu ini yang memasok beras di Kabupaten Kolaka Timur. Ini hasilnya luar biasa. Secara nasional juga ini masuk gitu. Nah, ini yang harus kita jaga agar supaya produksinya tetap meningkat terus dengan cara salah satunya yang utama ketersediaan air dari hulu sampai di hilir sini benar-benar petani mendapatkan air yang maksimal. Jangan lagi pada saat butuh air susah airnya. Di sini kan susah air dulu di. Kalau musim kering susah Pak Sekdes. Oh, ini Yudi. Ini padahal masih butuh air ini. Aduh. Nah, ini nih. Ini contohnya ini bisa dikasih lihat. Saya mau kasih lihat kepada pemerintah pusat dan kabupaten. Ini padinya masih butuh air. Tapi karena ketersediaan air kurang, itulah kemudian salah satunya juga saya minta ada sumur bor. Coba lihat ini, airnya ndak ada ini. Padi masih butuh air, airnya sudah ndak ada. Bagaimana ini memikirkan kasihan petani kita? Dia masih butuh air, tapi airnya sudah ndak ada. Nih, padahal yang dibutuhkan air oleh padi ini dengan sangat banyak supaya bisa cepat berkembang. Kalau seperti ini sudah kerdil ini padinya, sedikit produksinya sedikit. Jadi saya mohon ke depannya semakin banyak lagi saluran-saluran irigasi tersier melalui program Inpres Bapak Presiden supaya air nanti ini bisa diatur masuk ke sawah. Tidak lagi petani berebut air. Kadang mereka berkelahi, bertengkar hanya karena memperebutkan air yang sedikit supaya sawahnya teraliri. Begitu. Berapa meter ini ya? Ini 200 tambah sana titik-titiknya 200 kali 16. Solewatu sama Tawaru totalnya 3,6 kilo. 16 kali 2 toh berarti 3.200 kilo. 3.200 meter berarti 3,2 kilo 1 tahun.
saya berusaha supaya bermanfaat untuk semua masyarakat, utamanya petani kesan, karena Komisi 2 itu kan kebanyakan core-nya ke pertanian karena bermitra dengan pertanian tuh. Nah, petani yang banyak di Koltim. Makanya saya banyakkan memikirkan itu. Utamanya ini salah satunya tuh, ya selamat bekerja. Cepat nah. Nanti kalau sudah finishing saya datang lagi cek. Karena mau difoto dokumentasi saya tuh 100%. Iya. Oke nah. Langkah Supriyanto bukan sekadar kunjungan seremonial. Kehadiran Supriyanto adalah bentuk komitmen nyata untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Sebuah kebijakan strategis yang menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas nasional. Bagi Supriyanto, irigasi bukan hanya tentang aliran air, tetapi tentang denyut kehidupan petani. Saluran yang baik berarti sawah yang produktif, panen yang meningkat, dan kesejahteraan yang lebih pasti bagi masyarakat pedesaan. Ia menegaskan, program ini adalah perintah langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan ketat.